Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Resti Natasumanda. Di masa pemulihan pandemi, siswa dan siswi sudah terbiasa menggunakan IT di dalam proses pembelajaran mereka. Penggunaan IT di dalam proses pembelajaran dapat pula mereka lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. Jika dulu mereka menggunakan kertas dan pulpen sebagai bahan atau media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Namun sekarang, di masa yang sudah berkembang, mereka menggunakan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dalam kasus ini, mereka diberikan pertanyaan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi di dalam pembelajaran oleh siswa dan siswi. Halo, Adil Katalino Baju Ramen Kestaruga Wasengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Dini Febriana dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi Pak Resi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, di mana di sini saya memilih teori pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Rusiana, saya dari kelas 11 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan menurut Bruno Hildebrand. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tarsia Immaculata. Saya dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bruno Hildebrand. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kamila dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi. Kelas 11 MIPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Zakarius, saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Perkenalkan, nama saya Selsiana dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang Bruno Hildebrand. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya dari kelas MIPA 1, 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan teori tentang perkembangan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Halo, perkenalkan nama saya Yurnaninda, saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan teori menurut Bruno Hildebrand tentang pertumbuhan ekonomi. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yuliana Sono, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bella Narasati, saya dari kelas 11 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Halo, perkenalkan nama saya Tari Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan perekonomian menurut Bruno Hildebrand. Nama saya Renata, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan perkembangan perekonomian menurut Bruno Hildebrand. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rahman, saya dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan teori menurut Bruno Hildebrand. Semuanya, perkenalkan nama saya Salman Saputra, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Glor Devana, saya dari kelas 11 MIPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Egiti Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Perkenalkan, nama saya Rusita Fortuna, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi yang saya ambil dari teori Bruno Hildebrand. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Emma Kurnia, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan perekonomian menurut Bruno Hildebrand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasi dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menyampaikan teori Bruno Hildebrand
perkembangan ekonomi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Religia Trisha Rahmala dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebert. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan alat tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana contohnya tukar-menukar barang yang disebut juga barter, ada juga tukar-menukar uang yang disebut jual-beli, dan alat tukar-menukar kredit. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Adil Katalino, Baju Ramin Kesaruga, pastinya Kajubata. Terima kasih. Menurut Bruno Hildebrandt, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya, masa pertukaran dengan natura atau barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau giral. 1. Perekonomian barter. Tahap ini ditandai pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah mulai digunakan uang. Tahap ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Jadi sekian penjelasan teori pertumbuhan menurut Bruno Hildebrandt dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Menurut Bruno Hildebrandt, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya yaitu terdiri dari masa pertukaran dengan natura atau barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau giral. Bruno Hildebrandt mengemukakan 3 sistem, yaitu yang pertama, perekonomian barter. Tahap ini ditandai pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah mulai digunakan dengan uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Menurut Bruno Hildebrandt, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dilihat berdasarkan cara distribusi alat kebutuhan. Menurut cara distribusi pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perekonomian barter. Tahap ini ditandai pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah mulai digunakan dengan uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan teori-teorinya. Menurut Bruno Hildebrandt, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dilihat berdasarkan distribusi alat kebutuhan. Menurut cara distribusi pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perekonomian barter. Tahap ini ditandai pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah mulai digunakan uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tidak berpanjang lebar, saya langsung saja ke inti-intinya. Pertumbuhan perekonomian yang terjadi di suatu negara dilihat berdasarkan cara distribusi dan alat kebutuhan. Menurut cara distribusi, pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perekonomian barter. Tahap ini ditandai perekonomian barang dengan barang, dan yang kedua, perekonomian uang. Tahap ini sudah dimulai digunakan uang. Dan ketiga, perekonomian kredit. Tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Bruno Hildebrandt menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak didasari pada cara produksi dan konsumsi, melainkan pada cara distribusi. Oleh karena itu, Bruno Hildebrandt mengemukakan 3 sistem distribusi. Yang pertama adalah perekonomian barter, yaitu dengan cara tukar-menukar barang. Yang kedua adalah perekonomian uang, pertukaran dengan uang. Dan yang ketiga adalah perekonomian kredit, yaitu pertukaran dengan cara kredit. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih.